Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ketemu lagi dengan saya, jadi Fatur Rahman, saya dari bagian Pusat Data dan IT Unisnu Jepara dan sekaligus dosen dari program studi akuntansi, ya, Fakultas Ekonomi. Jadi masih lanjut pada video saya yang pertama. Jadi ini merupakan video lanjutan. Jadi saya akan mengenalkan sedikit tentang LMS Unisnu, ya LMS Unisnu, atau Learning Management System atau Sistem Pembelajaran Daring Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Ini hanya terkait dengan siapa saja sih pengguna dari LMS Unisnu. Jadi video saya akan sedikit tentang pengguna LMS Unisnu. Jadi kalau misalnya Anda nanti ya menjadi bagian dari Unisnu ataupun ikut akses ya di LMS Unisnu. Jadi ada beberapa bagian yang nanti pengguna dari LMS Unisnu. Pengguna LMS Unisnu sendiri, jadi pengguna dari Learning Management System ya dari Unisnu Jepara. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada beberapa tingkatan. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu di administrator. Jadi istilahnya adalah administrator itu bisa segalanya, ya. Jadi mengatur kaitannya dengan di kegiatan aktivitas yang ada di dalam aplikasi LMS. Kemudian di bawah administrator ada yang namanya course creator. Nah, course creator di sini bertugas kaitannya dengan membuat course, ya. Course itu sendiri kan mata kuliah, pembelajaran ataupun sesi dan yang lainnya, itu course creator. Di bawah course creator ada yang namanya teacher. Ya, teacher di sini bertugas kaitannya dengan mengelola, jadi terkait dengan di kegiatan pembelajaran, aktivitas yang nanti akan dilaksanakan ya di dalam pertemuan. Kemudian ada non editing teacher. Ya, non editing teacher di sini adalah ya pengguna LMS yang ditunjuk oleh teacher ya untuk membantu ya aktivitas ya, kegiatan daringnya. Ya, pembelajaran lewat online atau internet, jaringan. Ya. Kemudian di bawah non editing teacher di sini bisa di student. Ya, dan saya kembali lagi, jadi non editing teacher ini bisa ditunjuk dari peserta ataupun mahasiswa ataupun siswa. Kemudian ada student di sini bertugas ya aktivitasnya adalah mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dipandukan dari teacher. Kemudian ada quiz, ya. Quiz. Jadi saya tidak begitu pandai ngomong bahasa Inggris, ya. Jadi quiz di sini adalah pengguna keseluruhan dari LMS di Unisnu. Jadi secara lebih detail, jadi pengguna LMS Unisnu, jadi Learning Management System yang ada di Unisnu. Jadi kriteria yang pertama tadi saya jelaskan administrator. Jadi administrator di sini bertugas mengatur ya situs ya Moodle. Karena LMS di sini basisnya adalah menggunakan Moodle ya. Jadi ada admin yang mengatur Moodle tersebut secara umum. Jadi misalnya mengatur tampilan dari situs itu. Ya, jadi mengatur tampilan LMS Unisnu itu tugasnya dari administrator. Kemudian menampilkan menu-menu apa saja yang dapat ditambahkan ya pada situs ya model tersebut dan mengatur user. Nah, itu di bagian dari tugas fungsi dari administrator. Kemudian di bawah administrator bisa menunjuk kaitannya dengan di course creator. Jadi seorang course creator dapat membuat course ya, pelatihan ataupun mata kuliah. Ya. Jadi itu course creator. Jadi yang membuat ya pelatihan mata kuliah itu di course creator. Ya. Dan mengajar course tersebut. Ya. Jadi course creator bisa mengajar, jadi menjadi teacher di course-nya yang dibuat sendiri. Ya. Ataupun menunjuk teacher. Jadi menunjuk atau menugasi pengguna lain untuk menjadi pengajar di course yang dibuat. Ya, yang akan mengajarkan course tersebut dan melihat course yang tidak dipublish ya, dan bisa untuk melihat ya seluruh course yang ada di LMS Unisnu.
Kemudian di bawah course creator ada yang namanya teacher. Ya, teacher. Jadi seorang teacher atau pengajar ya dapat melakukan apapun ya terhadap course ya yang diajarkan, seperti mengganti aktivitas, mengelola course ya, bentuk course itu bisa di teacher ya. Mengganti aktivitas ya yang terdapat pada course tersebut ya, memberi nilai kepada mahasiswa yang mengambil course yang gabung di course-nya, kemudian mengeluarkan ya peserta mahasiswa yang tergabung dalam course tersebut. Itu bisa. Kalau misalnya ada yang mungkin itu tidak termasuk di mahasiswanya kan itu. Kemudian non editing teacher ini dapat mengajar pada course, karena di sini bisa disebut dengan di asisten dosen, asisten pengajar. Ya. Jadi aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh non editing teacher? Jadi seperti membeli nilai, jadi memberikan nilai bagi mahasiswa atau peserta course, ya. Tapi tidak dapat mengubah aktivitas ya, yang telah dibuat oleh teacher yang mengajar pada course tersebut. Jadi dia hanya bisa kaitannya dengan menjalankan untuk memberikan, contohnya memberikan nilai, tapi tidak bisa mengubah aktivitas. Kemudian student, ya, student di sini adalah user yang belajar pada course tersebut, itu student. Ya. Kemudian ada yang namanya authenticated user, ya. Jadi seluruh user yang ada di dalam LMS Unisnu, ya. Kemudian ada Guest, ya, Guest merupakan user yang memiliki akses read only, ya, hanya bisa membaca, mengikuti kaitannya di LMS Unisnu, ya, LMS Unisnu. Jadi itu sedikit gambaran tentang pengguna LMS ya Unisnu ya yang dikembangkan dari bagian pusat asesmen IT Unisnu Jepara. Ya. Sekian jadi video singkat saya terkait dengan di penjelasan pengguna LMS Unisnu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.